izinkan saya sedikit sharing tentang kebijakan nasional tentang SPM, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kemudian ada sistem penjaminan mutu itu ternyata ada dua, sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal Bapak Ibu. Jadi ada SPMI dan SPME. Nah, kita mulai dengan kebijakan nasional tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu semuanya bahwa adanya dasar hukum penjaminan mutu pendidikan tinggi, kita di sini ada undang-undang ya nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi atau disingkat dengan Undang-Undang Dikti. Di mana di situ pada bab 3 tentang penjaminan mutu diatur bagian ke-1-nya itu sistem penjaminan mutu, kemudian pada bagian kedua itu tentang standar pendidikan tinggi. Kemudian ada bagian ketiga tentang akreditasi, bagian keempat itu tentang pangkalan data pendidikan tinggi. Kemudian ada bagian kelima itu lembaga layanan pendidikan tinggi Bapak Ibu. Nah, kemudian di dalam pasal 52 ayat 3 dalam Undang-Undang Dikti tersebut, Menteri menetapkan bahwa ada sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi itu diatur melalui Permendikbud Dikti nomor 62 tahun 2016 itu tentang SPM Dikti atau sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Kemudian ada standar nasional pendidikan tinggi di mana diatur melalui Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi atau disingkat dengan SNDikti. Jadi ini semua yang tidak lepas dari pelaksanaan penjaminan mutu Bapak Ibu. Nah, kita sama-sama ketahui bahwa kita harus tahu tentang mutu atau kualitas pendidikan tinggi Bapak Ibu. Jadi bicara tentang kualitas atau mutu di sini adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Ya, artinya kita harus mengadop dari SNDikti apa menjadi standarnya, kemudian nanti perguruan tinggi bisa menetapkan sendiri atau melebihi dari standar nasional. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini bicara tentang definisi dulu bahwa sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi atau SPM Dikti itu adalah kegiatan sistemik ya Bapak Ibu untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini memang untuk SPMI dikatakan adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan Bapak Ibu. Kemudian di sini ada SPME, seperti tadi saya sebut ya Bapak Ibu, bahwa SPME atau sistem penjaminan mutu eksternal, kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu prodi dan perguruan tinggi Bapak Ibu. Di mana saat ini memang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ya untuk perguruan tinggi, sedangkan kalau kita di kesehatan itu di bawah induk Lampetikes atau Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan ya. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah paham gitu ya bahwa kalau prodinya mau akreditasi melalui Lampetikes. Nah, di mana di dalam proses penjaminan mutu ini tidak terlepas dari penggunaan data yang ada di PD Dikti atau pangkalan data pendidikan tinggi. Nah, apa itu? Yaitu kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional. Maka dari itu Bapak Ibu semuanya gitu ya. Kalau kita bicara data dosen harus di sini yang update gitu ya. Nah, perhatikan Bapak Ibu jangan sampai ada nanti ada nama dosen yang belum masuk ke PD Dikti Bapak Ibu semuanya gitu ya. Kemudian data mahasiswa juga gitu ya. Nah, itu tolong diperhatikan. Tentu menjadi kunci di dalam proses akreditasi selanjutnya Bapak Ibu. Nah, kita lihat perbedaannya gitu Bapak Ibu. Kalau kita di sini katakan bahwa sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi gitu ya di dalam standar Dikti itu memang ada internal dan eksternal yang tadi sudah disebutkan gitu ya.
Di mana proses keduanya itu melalui penggunaan data yang ada di PDDikti atau Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Nah, untuk siklus di SPMI itu memang di sini menggunakan siklus PPEPP Bapak Ibu. Apa itu? Gitu ya. Siklus PPEPP itu adalah P pertama itu penetapan standar dikti ya. Jadi standar dikti yang harus dipenuhi itu standar minimal Bapak Ibu. Kemudian P berikutnya adalah pelaksanaannya. Jadi setelah kita tetapkan bagaimana kita melaksanakan standar dikti tersebut. Nah, kemudian ada itu ada proses evaluasi dari proses pelaksanaan standar dikti yang telah kita tetapkan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ada P berikutnya adalah pengendalian dari proses pelaksanaan standar dikti tersebut ya. Kemudian ada P berikutnya adalah peningkatan standar diktinya. Jadi proses PPEPE itu melekat di dalam SPMI Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau di dalam SPME atau sistem penjaminan mutu eksternal atau kita kenal dengan akreditasi, itu memang tahapannya atau siklusnya adalah EPP Bapak Ibu. Pertama adalah evaluasi data dan informasi. Jadi setiap program studi atau perguruan tinggi harus mengevaluasi data dan informasi terkait dengan proses penyelenggaraan pendidikan tersebut. Ya. Kemudian nanti ada P itu penetapan status akreditasi dan peringkat terakreditasi. Jadi maka dari itu Bapak Ibu ke depan ya akreditasi itu sudah menggunakan data yang ada di PDDikti. Ya, kemudian ada P berikutnya adalah pemantauan dan evaluasi status akreditasi dan peringkat akreditasi tersebut. Di mana di dalam SPMI dan SPMI tersebut diharapkan itu akan menjadi budaya mutu di dalam perguruan tinggi atau pendidikan tinggi masing-masing. Di mana budaya mutu itu bisa dilihat di dalam pola pikir setiap komponen perguruan tinggi tersebut atau pendidikan tinggi tersebut. Kemudian ada pola sikap, ada pola perilaku, gitu ya, berdasarkan standar dikti. Nah, Bapak Ibu di sini kita mulai dengan SPMI, ya Bapak Ibu. Nah, di dalam SPMI kita harus memahami bersama bahwa apa sih tujuan pengembangan dari SPMI? Karena mau tidak mau semua komponen pendidikan tinggi harus menjalankan ini. Di mana tujuan SPMI ini adalah menciptakan sistem pengendalian ya penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi secara mandiri gitu ya. Karena perguruan tinggi memiliki otonomi di dalam penyelenggaraan pendidikan tingginya Bapak Ibu. Nah, kemudian sifat dari pengembangan SPMI tersebut adalah merupakan internally driven ya, artinya dorongan dari internal, mohon maaf. Kemudian yang kedua dari pemerintah. Dalam hal ini dalam proses pengembangan SPMI tentunya ada Dirjen Belmawa gitu ya, ada Direktorat Penjamu Penjaminan Mutu di Dirjen Dikti. Di sini dalam hal ini pemerintah memberikan inspirasi atau inspiring tentang apa itu tujuan SPMI, prinsip SPMI, manajemen SPMI ya, di mana di sini tadi kita ketahui ada proses PPEPE gitu ya. Kemudian ada komponen dokumen SPMI dan kemudian praktek baik dari SPMI. Bapak Ibu di sini diatur di dalam pasal 5 gitu ya, ayat 6 gitu ya, yang tadi saya sampaikan melalui Permenristek Dikti nomor 62 tahun 2016 gitu, itu tentang SPMI gitu ya, ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi. Artinya dimanapun bentuknya apapun, mau universitas, mau politeknik, mau stikers. Nah, dalam hal ini pemimpin perguruan tinggi itu harus menetapkan yang namanya SPMI. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, tentunya di sini harus mendapat persetujuan dari Senat atau Senat Akademik Perguruan Tinggi masing-masing. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita merefresh kembali Bapak Ibu. Saya yakin ini sudah dipahami bersama ya, bahwa standar pendidikan tinggi itu ada 3 yang kita kenal gitu ya. Di dalam SN Dikti Permendikbud nomor 3 tahun 2020, di sini ada standar nasional tentang pendidikan, ada standar nasional tentang penelitian, ada standar nasional tentang
pengabdian kepada masyarakat. Ya Bapak Ibu, PPKM. Nah, 3 standar ini Bapak Ibu merupakan standar minimal ya yang harus dijalankan oleh setiap pendidikan tinggi. Artinya mau bentuk apapun gitu ya. Nah, jadi 3 standar ini harus ada semua. Kalau kita lihat standar nasional pendidikan itu misalnya meliputi standar kompetensi lulusannya, ya. Kemudian ada standar isi pembelajaran, ada standar proses pembelajaran, ada standar penilaian pembelajaran, ada standar dosen dan tenaga kependidikan, ada standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan dan pembiayaan pembelajaran Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau standar nasional penelitian itu meliputi ada standar hasil penelitian, isi penelitian, standar proses penelitian, ada standar penilaian sarana penelitian, ada standar pengelolaan penelitian, dan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ada standar nasional untuk PKM, ya, kegiatan program kegiatan pengabdian kepada masyarakat, maaf, atau Abdimas kita singkat ya. Di sini saya yakin hampir sama dengan standar penelitian, berarti ada standar hasil PKM-nya, standar isi PKM, standar proses PKM, standar penilaian PKM, ada standar pelaksana PKM, ada standar sarana prasarana PKM-nya, ada standar pengelolaan PKM, dan standar pendanaan dan pembiayaan PKM. Nah, ini semua Bapak Ibu harus melekat di dalam proses pendidikan di dalam program perguruan tinggi dan program studi Bapak Ibu semuanya. Jadi saya yakin kalau Bapak Ibu terlibat di penjaminan mutu, ini sudah menjadi suatu sistem yang memang sudah menjadi kebiasaan ya yang harus dilakukan. Nah, kita sama-sama nanti evaluasi apakah memang standar nasional pendidikan, penelitian, dan PKM di institusi Bapak Ibu semuanya sudah memenuhi ini semua Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau misalnya kita dimungkinkan gitu ya, perguruan tinggi itu menetapkan sendiri atau tambahan ya, menetapkan standar tambahan dari standar minimal ini Bapak Ibu ya. Boleh terkait dengan standar bidang akademiknya atau standar pengabdian kepada masyarakat, di mana di luar dari standar ini semua Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya kita memenuhi 3 standar sesuai dengan SN Dikti Permendikbud nomor 3 tahun 2020, itu berarti kita sudah memenuhi standar dikti minimal ya. Kalau kita punya tambahan berarti kita memiliki standar yang melampaui dari SN Dikti Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu mengkreasi masing-masing sesuai kebutuhan dari perguruan tingginya, sehingga tentunya ini disesuaikan dengan visi misi ya Bapak Ibu. Jadi adanya standar kebijakan yang ada di perguruan tinggi itu biasanya diturunkan dari visi misi perguruan tinggi tersebut, sehingga melampaui dari standar minimal SNDP Bapak Ibu. Nah, kita mulai penetapan proses P Bapak Ibu di dalam kita ketahui adalah penetapan ya. Jadi penetapan standar pendidikan tinggi Bapak Ibu ya. Nah, di sini misalnya sejumlah standar yang ada di SN Dikti. Saya harus mematikan video saya kali ya Bapak Ibu ya, nih kok unstabil katanya. Tapi suara saya jelas nggak Bu Reni? Mohon maaf. Jelas Bu Hos, terdengar jelas. Oh jelas, jelas di sini ya. ada notifikasi. Baik ya, oke. Ya, jadi dimulai dengan P pertama itu adalah penetapan standar pendidikan tinggi Bapak Ibu ya. Jadi tadi ada standar pendidikan, ada penelitian dan pengabdian kepada masyarakat itu kita adopt gitu ya. Nah, kemudian kita nanti menyesuaikan, nah, apa yang mau dikembangkan
boleh nggak kalau misalnya kita mengembangkan standar sendiri tambahan dari 8 standar yang ada, atau 24 dari standar yang ada tadi, bisa gitu ya. Nah, di sini SNDikti dapat dilampaui sesuai dengan visi. Tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi standar dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi yang harus melampaui SNDikti ditentukan oleh visi perguruan tinggi. Nah, dikatakan melampaui di sini bisa secara kuantitatif, bisa secara kualitatif Bapak Ibu ya. Jadi tergantung dari kesepakatan Bapak Ibu. Nah, di sini sesuai dengan visi perguruan tinggi, nah kita mengadop standar dikti gitu ya. Kemudian nanti apa dari 3 standar yang tadi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pendidikan. Tentunya itu yang menjadi acuan kita. Oke, boleh nanti Bapak Ibu kalau mau sharing, kalau seandainya di antara Bapak Ibu institusinya sudah ada yang melampaui dari SNDikti, atau mungkin ya, kita sih minimal lah sudah menggunakan atau sudah mengimplementasikan standar nasional dikti. Itu tidak ada masalah Bapak Ibu ya. Yang jelas itu sudah ditetapkan gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian contoh di sini penetapan standar nasional tadi pendidikan tinggi misalnya di sini dikatakan pada pasal 4 itu ya. Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi disusun dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dan ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi PTN atau bagi peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS ya, disetujui Senat pada tingkat perguruan tinggi Bapak Ibu. Nah, misalnya di sini Bapak Ibu contoh terkait dengan standar dosen Bapak Ibu ya. Standar dosen misalnya yang bisa dikembangkan gitu misalnya begitu ya Bapak Ibu. Visi perguruan tinggi kemudian nanti diturunkan ke standar diktinya, kemudian bagaimana standar dosen akan kita berlakukan Bapak Ibu. Misalnya di sini ada standar rekrutasinya atau rekrutmennya ya Bapak Ibu. Kemudian ada standar masa percobaan, ada standar perjanjian kerjanya seperti apa gitu ya. Kemudian ada standar penilaian prestasi kerja dosen tersebut, ada standar mutasi, promosi, demosi ya. Kemudian ada standar waktu kerja Bapak Ibu gitu ya. Ada standar kerja lembur dan cuti mungkin ya. Ada standar penghasilan dan penghargaan, standar jaminan sosial dan kesejahteraan, ada standar pengembangan dan pembinaan, ada standar keselamatan dan kesehatan kerja, ada standar disiplin, ada standar perjalanan dinas, dan pengakhiran hubungan kerja. Nah, ini mungkin contoh gitu Bapak Ibu. Nah, kemarin waktu saya ya satu lah case ya mungkin Bapak Ibu, saya melakukan proses reakreditasi salah satu prodi itu tiba-tiba gitu ya pada saat saya ALD gitu ya. ALD ternyata kaprodinya nggak datang nih gitu ya, tidak datang pada saat ALD. Setelah dikonfirmasi ya ada komunikasi, ada miskomunikasi lah artinya antara si pejabat misalnya gitu ya, ternyata mungkin ada salah komunikasi di situ sehingga merasa tersinggung atau segala macam. Pada saat ALD nggak ada Bapak Ibu. Nah, jadi hal-hal seperti itu saya tanya, ada nggak standarnya? Bagaimana proses seseorang itu tiba-tiba tidak hadir, apalagi pada saat ALD gitu ya. Nah, ternyata pada program studi tersebut Bapak Ibu tidak ada standarnya bagaimana seseorang SDM itu tiba-tiba tidak masuk, tiba-tiba tidak datang, alasannya tidak ada juga gitu ya. Nah, ini hal-hal seperti itu mungkin menjadi introspeksi kita semuanya ya, bahan kajian untuk evaluasi kita bersama lah ya. Jangan sampai terjadi Bapak Ibu ya, tiba-tiba SDM tidak hadir tanpa pengetahuan, kemudian tidak ada sanksi, punishment, tidak ada segala macam gitu ya. Nah, itu dasarnya apa? Itu nanti bisa menjadi pembelajaran buat kita semua lah, jangan sampai terjadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian P kedua di sini pelaksanaan ya. Jadi kalau sudah kita tetapkan standar-standar yang kita inginkan gitu ya, sesuai dengan visi universitas atau visi perguruan tingginya, apa yang perlu dilaksanakan di sini? Tentunya ya apa yang kita tetapkan dilaksanakan ya Bapak Ibu. Nah, di sini sebagai bukti pelaksanaannya kita
harus memiliki dokumen atau buku yang harus memenuhi atau mengikuti kebijakan tentang SPMI, Bapak Ibu. Ya, kemudian ada manual SPMI-nya, ada standar SPMI-nya, ada formulir SPMI. Nah, ini 4 ini harus terpenuhi Bapak Ibu. Jadi ada kebijakan, ada manual, ada standar, ada formulir Bapak Ibu. Nah, ini mungkin otomatis teman-teman Bapak Ibu semuanya di institusi Bapak Ibu tentunya kalau penjaminan mutu kantor mungkin ada unit penjaminan mutu yang diberikan tugas sudah berjalan dengan baik, saya yakin ini sudah terlampaui Bapak Ibu ya. Jadi pelaksanaan standar pendidikan tinggi tersebut harus tercermin di dalam dokumen-dokumen yang ada ini Bapak Ibu. Jadi di dalam dokumen ada kebijakan, manual, standar, dan formulir. Nah, kemudian pelaksanaannya sendiri tentunya melihat dari 4 ini. Kemudian nanti tahap berikutnya ada di evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Itu adalah siklus ya. Siklus PPEPE, di mana memang ini diadop by Kaizen ya. Jadi diharapkan memang ada proses yang berkelanjutan Bapak Ibu. Ya, nah. Selanjutnya ada E gitu ya, PPEPE. Jadi ada E adalah evaluasi pelaksanaan standar dikti ya. Jadi di dalam evaluasi atau proses pemeriksaan atau checklist itu diatur di dalam pasal 5 ayat 2 gitu ya, bahwa evaluasi itu dilakukan di dalam proses yang tercermin dalam kegiatan AMI, audit mutu internal Bapak Ibu. Monggo silakan Bapak Ibu bagaimana diatur mekanisme AMI di tempat Bapak Ibu semuanya. Yang jelas bahwa audit mutu internal itu menjadi suatu activity di dalam proses evaluasi pelaksanaan standar dikti ini Bapak Ibu. Ya, jadi AMI tadi menjadi evaluasi diri ya secara mandiri di sini, di mana di dalam proses AMI tersebut nanti dibentuk ada tim internal gitu ya, kemudian ada auditor AMI gitu ya, di mana yang bisa melakukan proses audit mutu internal tersebut gitu ya Bapak Ibu. Nah, saya yakin mekanisme proses AMI berbeda, boleh berbeda antara institusi satu dengan yang lainnya. Di UGM mungkin berbeda dengan di tempat saya misalnya seperti itu. Nah, tapi yang jelas mekanisme itu harus ada Bapak Ibu. Nah, kemudian di evaluasi berikutnya di sini dikatakan ya tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa evaluasi pelaksanaan standar dikti itu dilakukan dengan menyelenggarakan AMI gitu ya, audit mutu internal, yaitu memeriksa tentang pemenuhan standar dikti pada tahap pelaksanaan standar dikti itu sudah ditetapkan gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian hasil AMI di sini terdiri dari bisa disebut mencapai gitu ya, ada kategori mencapai ya, ada kategori melampaui, ada kategori belum mencapai, mungkin saja ada yang menyimpang gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini tentunya teman-teman auditor AMI masing-masing yang bisa menilai gitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini apapun hasil audit mutu internal ya pada pelaksanaan standar dikti tersebut ya, mau mencapai, melampaui, belum mencapai ataupun menyimpang misalnya dari standar, perguruan tinggi harus menetapkan atau melakukan tindakan ya pengendalian terhadap dikti tersebut. Nah, apa yang perlu dilakukan di sini ya? Jadi P berikutnya adalah pengendalian Bapak Ibu. Nah, pengendalian pada pelaksanaan standar dikti di sini kita tahu misalnya tadi hasil AMI apakah mencapai gitu ya, hasil evaluasi dari pelaksanaan standar dikti ternyata mencapai gitu ya. Nah, kalau mencapai apa yang di dalam tahap pengendalian standar diktinya, berarti perguruan tinggi melakukan ya, atau mempertahankan pencapaian, berupaya meningkatkan standar dikti yang sudah ditetapkan. Jadi melampaui Bapak Ibu ya, melampaui standar dikti, misalnya hasil AMI-nya gitu ya. Di sini prosesnya adalah perguruan tinggi mempertahankan pelampauan tersebut dan berupaya lebih meningkatkan dari standar dikti. Gitu ya. Kemudian belum mencapai standar dikti, nah dan menyimpang, misalnya gitu ya dari standar dikti. Berarti perguruan tinggi tersebut gitu ya melakukan tindakan koreksi ya pelaksanaan standar diktinya agar perguruan tinggi
mengembalikan pelaksanaan studi pada standar dikti yang seharusnya. Begitu Bapak Ibu. Ya, itu adalah siklus PPEPE Bapak Ibu. Nah, kemudian ya sebagai tahap berikutnya adalah peningkatan ya. Tadi pengendalian, ada peningkatan standar dikti. Nah, ini bahwa PPEPE dari standar dikti akan menghasilkan kaizen atau continuous improvement gitu ya Bapak CPI ya pada semua standar dikti sehingga tercipta budaya mutu Bapak Ibu ya. Jadi saya yakin ini sesuatu yang memang harus dijalani Bapak Ibu. Ada penetapan, pelaksanaan, evaluasi gitu ya, ada pengendalian dan peningkatan. Di mana harapannya Bapak Ibu dosen semua gitu ya, mau sebagai dosen tetap, mungkin saja dosen home base, bisa saja ya Bapak Ibu. Kadang-kadang saya temukan juga ya Bapak Ibu, dosen tetap di program studi RMIK atau MIK itu adalah praktisi yang memang bekerja di rumah sakit, tapi karena memenuhi syarat mungkin sudah S2 kesehatan, itu dilibatkan sebagai atau namanya dicantumkan di PD Dikti Bapak Ibu. Nah, mau nggak mau yang bersangkutan juga paham tentang hal ini Bapak Ibu. Ya, janganlah misalnya hanya dosen tetap yang kesehariannya di kampus saja yang paham tentang ini, tidak Bapak Ibu ya. Jadi harapannya Bapak Ibu semuanya dosen gitu ya harus tahu tentang hal ini Bapak Ibu ya. Nah, budaya mutu ini dengan harapan nanti akan menjadi sikap mental ya para penyelenggara STM tersebut, tentunya mengutamakan mutu Bapak Ibu ya. Kemudian ada keterlibatan stakeholder di dalam proses pengambilan keputusannya. Maka dari itu kan Bapak Ibu di dalam peninjauan visi misi, penyusunan kurikulum segala macam gitu Bapak Ibu ya. Saya yakin ya kalau melalui proses akreditasi itu tentunya melibatkan stakeholder Bapak Ibu ya. Nah, tentunya di sini bicara data. Jadi tentunya data menjadi prioritas. Maka dari itu proses akreditasi itu berawal atau dimulai dari PD Dikti. Jadi tolong dibereskan PD Diktinya Bapak Ibu. Apalagi ya sekarang pelaksanaan uji kompetensi juga mengambil data dari PD Dikti. Kalau datanya tidak akurat gitu ya, itu juga akan mengganggu di dalam proses berikutnya. Jadi sikap mental seperti ini juga harus menjadi bagian di dalam proses SPMI Bapak Ibu. Nah, untuk pengukuran mutu pendidikan tinggi Bapak Ibu gitu ya. Nah, di sini diatur di dalam Permendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi gitu ya Bapak Ibu. Nah, akreditasi dilakukan terhadap program studi dan perguruan tinggi ya. Di sini berdasarkan interaksi antar standar di dalam standar pendidikan tinggi Bapak Ibu. Nah, pengukuran mutu pendidikan tinggi berdasarkan interaksi tersebut ada apa standar di dalamnya? Ada standar proses ya, standar dosen dan standar isi Bapak Ibu. Ya, saya yakin ini menjadi interaksi yang harus tentunya menjadi sesuatu yang diukur nanti sebagai luarannya di dalam proses akreditasi Bapak Ibu. Nah, mutu pendidikan tinggi selain diukur dari pemenuhan setiap standar pendidikan tinggi, tetapi harus juga diukur melalui pemenuhan interaksi ya antar standar pendidikan tinggi untuk mewujudkan budaya mutu. Ya, jadi kalau kita gambarkan seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian bicara tentang SPME Bapak Ibu, sistem penjaminan mutu eksternal ya Bapak Ibu semuanya. Nah, ini tertuang di dalam Permendikbud Dikti nomor 62 tadi sudah disinggung di awal ya, bahwa SPME sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ya, itu direncanakan ya, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan dan dikembangkan oleh BAN PT dan atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Ya, jadi kalau misalnya kita di lingkungan kesehatan ya, kalau perguruan tinggi kita itu akreditasi melalui proses ke BAN PT, sedangkan untuk prodinya kita melalui LAM PTKes Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui di sini ada beberapa hal yang terkait dengan kebijakan di LAM PTKes Bapak Ibu gitu ya. Jadi kita menginduk atau berdasarkan Permendikbud nomor 5 tahun 2020
di sini dikatakan Bapak Ibu bahwa sistem akreditasi program studi kesehatan gitu ya. Satu ya. Mekanisme akreditasi program studi kesehatan LAMPTKes dilakukan oleh LAMPTKes secara mandiri. Ya, ini diatur melalui pasal 16 ya Bapak Ibu. Permendikbud nomor 5 yang kita ketahui. Kemudian jangka waktu akreditasi program studi kesehatan ya LAMPTKes tadi dilakukan dengan siklus 5 tahunan Bapak Ibu. Itu diatur di pasal 8. Kemudian setelah berakhir masa akreditasi Bapak Ibu gitu ya, kita perlu akreditasi ulang ya, itu diatur di dalam pasal 8. Kemudian LAMPTKes secara proaktif menginformasikan kepada prodi bahwa masa berlaku akreditasi akan berakhir 1 tahun sebelumnya, ya sebelum kadaluarsa Bapak Ibu. Nah biasanya diberikan surat tidak pemberitahuan. Kemudian itu diatur nanti di dalam LAMPTKes sendiri. Ya. Kemudian akreditasi menggunakan instrumen akreditasi program studi kesehatan yang disusun oleh LAMPTKes gitu ya. Ini ada di pasal 10 Bapak Ibu. Nah, kemudian bahwa di sini dikatakan akreditasi menggunakan data dan informasi pada PD Dikti ya. Tadi sudah kita ketahui bersama ya, itu diatur di pasal 11 Bapak Ibu. Kemudian pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi itu tertuang di pasal 15 Bapak Ibu ya. Kemudian ada proses banding Bapak Ibu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu merasa tidak puas pada hasil akreditasi, itu dimungkinkan gitu ya untuk mengajukan banding Bapak Ibu. Ya, misalnya saya merasa yakin nih nilai misalnya akreditasinya A itu ya. Tapi kenapa ya kok B? Nah, itu silakan nanti bisa dilihat kembali dan bisa banding Bapak Ibu. Itu dimungkinkan. Kemudian pemenuhan persyaratan minimum akreditasi izin penyelenggara program studi kesehatan itu di pasal 25 Bapak Ibu. Ya. Nah, ini adalah siklus proses akreditasi Bapak Ibu. Ya, saya yakin Bapak Ibu semua dosen-dosen peserta pelatihan ini harus tahu bersama ya bahwa program studi biasanya itu dinotifikasi oleh LAMPTKes itu 12 bulan sebelumnya, sebelum dari masa berlaku akreditasinya kadaluarsa. Kemudian ada proses administrasi Bapak Ibu. Nah, ini perlu diketahui Bapak Ibu ya. Untuk akreditasi saat ini gitu ya, kalau dulu program studi yang mengajukan atau mengupload dokumen, tapi saat ini UPPS ya. Jadi untuk 9 kriteria itu berbeda dengan standar 7 standar yang dulu ya. Kalau sekarang ini banyak kontribusi dari UPPS. UPPS itu unit pengelola program studi Bapak Ibu gitu ya. Nah, apa saja biasanya yang diupload gitu ya atau yang diperlukan dokumennya yaitu SK izin penyelenggaraan program studi Bapak Ibu gitu ya. Kemudian ada surat pernyataan kebenaran data ditandatangani oleh pimpinan institusinya. Kemudian ada surat tugas tim akreditasi gitu juga ya ditandatangani oleh pimpinan institusi ya. Kemudian surat rekomendasi akreditasi dari kolegium. Ini khusus untuk prodi spesialis saja Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu ada proses registrasi Bapak Ibu. Itu minimal 6 bulan sebelum kadaluarsa berlaku akreditasinya. Ya. Nah, ini proses registrasi itu memakan waktu 2 bulan biasanya Bapak Ibu ya. Di situ ada UPPS mengupload ya bukti pembayaran dan bukti potong pajak Bapak Ibu ya. Jadi kalau dulu ada proses yang namanya fasilitator ya. Kalau sekarang tidak ada lagi Bapak Ibu. Jadi dokumen yang sudah disusun oleh program studi itu langsung diupload ke SIMAK, Sistem Informasi Manajemen Akreditasi Bapak Ibu. Ya, jadi itu. Nah, setelah proses registrasi Bapak Ibu, nanti akan dilakukan proses yang namanya asesmen kecukupan Bapak Ibu. Ya, proses asesmen kecukupan ini akan memakan waktu sekitar seminggu ya Bapak Ibu. Nah, itu nanti dilakukan oleh asesor di sini biasanya Bapak Ibu. Ya, setelah proses asesmen kecukupan pada dokumen dokumen yang telah diupload tadi gitu ya, baik dokumen kinerja maupun LED gitu ya. Nah, itu akan dilakukan validasi Bapak Ibu ya. Jadi dilakukan validasi oleh seorang validator. Nah, itu biasanya waktunya seminggu Bapak Ibu.
Nah, ini prosesnya itu biasanya kalau ini 6 bulan sebelum kadaluarsa, ini dalam proses minus 5 bulan sebelum kadaluarsa Bapak Ibu. Nah, setelah proses validasi oleh seorang validator, hasil AK tadi, ya, hasil asesmen kecukupan atau hasil penilaian dari seorang asesor, itu nanti akan dilakukan asesmen lapangan gitu Bapak Ibu. Atau visitasi ya istilah yang dulu ya. Visitasi itu akan dilakukan dalam prosesnya itu mungkin 3 hari Bapak Ibu gitu ya. Nah, biasanya di sini asesor diminta untuk menentukan tanggal kapan melakukan asesmen lapangan. Selama COVID ini mungkin para asesor hanya melakukan secara daring Bapak Ibu ya. Nah, setelah proses asesmen lapangan memberikan penilaian atau mengkonfirmasi dari hasil temuan di lapangan gitu, itu biasanya ada validasi kembali Bapak Ibu ya. Jadi ada 2 proses validasi. Validasi hasil AK dan validasi hasil AL Bapak Ibu. Nah, itu biasanya butuh proses sekitar 1 minggu ya. Nah, setelah proses validasi oleh seorang validator, maka itu dikirim ke majelis di Lamtetikes. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, itu nanti akan ada proses penetapan nilai oleh majelis ya dalam hal ini. Nah, kemudian setelah ditetapkan oleh majelis, maka terbitlah SK akreditasinya Bapak Ibu ya. Nah, itu biasanya SK itu mau keluar itu minus 3 atau sebelum kadaluarsa 3 bulan itu sudah keluar SK-nya Bapak Ibu ya. Nah, proses ini SK setelah dikirim kepada program studi gitu ya, misalnya akan dilihat. Nah, kalau misalnya mau banding ya monggo, itu ada proses banding silakan gitu ya. Nanti proses banding pun akan dilihat, baru setelah memang perlu divisit ulang ya visit ulang. Tapi kalau cukup diputuskan melalui tim yang dibentuk oleh Lamtetikes, maka langsung ditetapkan sesuai dengan tim ad hoc tersebut Bapak Ibu. Nah, sehingga diharapkan gitu ya, hasil akreditasinya itu memang sesuai dengan bulan dan tahun di mana memang sertifikat sebelumnya itu sudah tidak berlaku Bapak Ibu. Nah, harapannya seperti ini Bapak Ibu ya, siklus yang ada di proses bagian dari akreditasi atau SPME melalui Lamtetikes Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu ya, untuk skor gitu ya, penetapan peringkat ya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau misalnya skornya di 361 sampai 400 biasanya itu disebut dengan terakreditasi unggul Bapak Ibu ya. Kemudian kalau 301, 301 sampai 360 itu disebut terakreditasi baik sekali Bapak Ibu ya. Kalau 200 sampai 300